Polri memastikan akan memeriksa Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama pada hari Senin esok. Gelar perkara kasus akan dilakukan secara terbuka demi mengedepankan transparansi hukum. Dalam hal ini, Pemeriksaan Basuki Cahayapurnama dijadwalkan akan berlangsung pada Senin esok pukul 10 pagi di Bareskrim Mabes Polri Jakarta. Pemeriksaan Ahok merupakan bagian dari penyelidikan kasus dugaan penistaan agama yang dituduhkan kepada Ahok. Selain memeriksa Ahok, polisi juga menghadirkan ahli agama, ahli bahasa, dan ahli pidana. Setelah keterangan dan bukti telah terkumpul, Polri memastikan akan menggelar perkara secara terbuka serta menghadirkan DPR dan Kejaksaan sebagai pengawas. Tahapan penyelidikan ditargetkan selesai pada pekan ketiga bulan ini. Memang benar, apabila tidak ada halangan, besok rencana di Mabes Polri akan dilaksanakan pemeriksaan lanjutan kembali terhadap Saudara Basuki Cahayapurnama. Jadi kalau tidak salah jadwal itu sekitar jam 10. Mudah-mudahan tidak ada perubahan. Jadi ini akan melengkapi proses dari pengumpulan alat bukti yang dilaksanakan. Agenda kampanye pasangan calon nomor urut 2 Ahok dan Jarot beberapa kali terpaksa dibatalkan karena ada upaya penolakan dari sekelompok orang. Padahal undang-undang mengatur hak kampanye bagi setiap kandidat yang terdaftar. Kegiatan kampanye pasangan calon nomor urut 2, Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat harus menempuh jalan terjal. Pagi ini Jarod terpaksa membatalkan jadwal belusukan ke Pasar Kambing di kawasan Tanah Kusir 2, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, karena adanya penolakan sekelompok orang. Kemarin, Ahok dan Jarod juga batal hadir dalam pembukaan posko Jawa Tengah di Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Peristiwa yang sudah beberapa kali berulang ini disayangkan oleh pihak Bawaslu DKI Jakarta. Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi DKI Jakarta, Mima Susanti, meminta masyarakat untuk menghargai setiap pasangan calon gubernur dan wakil gubernur saat melakukan kegiatan kampanye. Kan kampanye itu kan menjadi hak seluruh pasangan calon. Maka ya hak itu tuh harus diberlakukan sama. Kalau masyarakat tidak setuju atas kehadiran itu, saya sarankan jangan ada hal-hal yang itu bisa mengganggu proses keamanan dan ketertiban umum. Karena kalau mengganggu proses ketertiban umum, pertama kan akan berhadapan dengan pihak keamanan. Yang kedua, dalam konteks penyelenggaraan pilkada, tentu kita akan melihat apakah unsur-unsur tersebut memenuhi larangan-larangan kampanye. Karena ada ketentuan pidana pemilunya. Kegiatan kampanye kandidat kepala daerah juga diatur dalam undang-undang. Tindakan menghalangi dan mengganggu jalannya kampanye akan memiliki konsekuensi hukum. Dari Jakarta, Clara Alverina, Alan Indra, Metro TV. Pemirsa, sejumlah pengamanan masih terlihat di kawasan rumah Basuki Cahayapurnama atau Ahok pasca demo tanggal 4 November. Informasi selengkapnya kita akan segera bergabung dengan reporter Nori Utari dan juru kamera Irham Andri Aji langsung dari kawasan Pluit, Jakarta Utara. Ya, Nori, bagaimana kondisi terkini di kawasan perumahan Basuki Cahayapurnama atau Ahok? Iya, Fitri, menjelang pemeriksaan terbuka terhadap Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama atau Ahok terkait dengan dugaan penistaan agama, terlihat saat ini dari pantauan kami di perumahan Ahok adanya peningkatan keamanan, tepatnya yaitu di perumahan Pantai Mutiara Penjaringan, Jakarta Utara. Tepat di belakang saya ini, Fitri, yaitu di pos gerbang utama ini terlihat adanya aparat keamanan yang terdiri dari Brimob, Satpol PP, dan juga security yang sudah berjaga-jaga lengkap dengan seragam dan senjata mereka. Dan tidak hanya di pos utama ini saja, Fitri, tadi kami juga sempat mencoba untuk masuk ke dalam, yaitu saat kami masuk ke pos kedua,
kekuatan keamanan, maksud kami peningkatan keamanan juga lebih ketat di pos kedua ini, di mana selain ada aparat keamanan, Satpol PP, Brimob, dan juga security, terlihat juga ada penambahan pos keamanan. Dan untuk pengendara yang bukan merupakan non-warga saat masuk ke pos kedua ini, mereka akan ditanyai terlebih dahulu tujuan mereka dan harus meninggalkan identitas diri. Dan khusus untuk media tidak diperbolehkan masuk. Dan walaupun adanya peningkatan keamanan di sini, namun dari pantauan kami, kegiatan warga sekitar sini masih terlihat kondusif atau berjalan dengan lancar. Dan kami juga melihat volume kendaraan yang keluar masuk baik di pos kedua dan pos utama ini cukup banyak, mengingat hari ini adalah akhir pekan. Dan kami juga sempat berbincang dengan beberapa warga di sini bahwa mereka merasa tidak khawatir dan tidak merasa terganggu dengan adanya peningkatan keamanan di sini, karena menurut mereka selama adanya peningkatan keamanan di sini tidak mengganggu mereka sama sekali, bahwa mereka juga sangat senang apabila ada peningkatan keamanan, tentunya selain memberikan keamanan bagi Ahok, juga memberikan keamanan bagi seluruh warga di perumahan Pantai Mutiara ini. Eliza. Ya, Nori, lalu hingga kapan peningkatan penambahan ini yang akan diberlakukan? Iya, Eliza, tadi kami sempat berbincang dengan aparat, Fitri, kami sempat berbincang dengan beberapa aparat keamanan di sini, bahwa mereka tidak tahu sampai kapan mereka akan berjaga-jaga di sini. Mereka hanya menunggu instruksi atau perintah langsung dari atasan mereka. Namun mereka mengakui bahwa sampai besok atau bertepatan dengan pemeriksaan terbuka bagi Ahok, mereka akan berjaga di sini. Dan dari pantauan kami juga beberapa kali kami melihat bahwa mobil patroli dari pihak kepolisian terus masuk ke dalam perumahan Ahok ini. Kemajuan teknologi dan maraknya penggunaan media sosial menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia dalam merawat kerukunan dan juga kebinekaan. Masyarakat Indonesia diminta lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial karena rentan disalahgunakan untuk menghasut dan memecah belah bangsa. Disalahgunakan dan dijadikan ajang provokasi, terlebih di masa-masa pilkada seperti ini. Lalu bagaimana langkah kepolisian dalam menangani hal ini, khususnya di wilayah ibu kota Jakarta? Tim Cybercrime Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya melakukan patroli 24 jam di dunia maya untuk mendeteksi adanya akun-akun provokator di media sosial selama gelaran pilkada berlangsung. Kepala Unit 1 Cybercrime Polda Metro Jaya AKP Joko Handono mengatakan setiap tim memantau media sosial baik Facebook, Instagram, dan yang lainnya. Akun yang menyebarkan isu sara, fitnah hingga kampanye gelap dalam masa pilkada akan dicatat dan diidentifikasi melalui analisa dengan menggunakan perangkat lunak tertentu. Jika terbukti berdampak buruk bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, maka tim patrol cyber akan bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menutup akun tersebut. Kalau terkait dengan pilkada yang saat ini, yang sangat marak adalah itu isu sara dan hate speech ya. Dari cyber patrol kita dalam kurun waktu 1 bulan ini itu pun sangat banyak, ya bisa sampai 1.700-an. Jadi akun-akun itu terdiri dari media sosial. Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian juga mengimbau masyarakat agar bijak dalam berinteraksi di media sosial. Masyarakat diminta tidak mudah menyebar informasi yang rentan memicu kekisruhan, berpotensi memecah belah, dan belum terbukti kebenarannya. Tolong masyarakat juga jangan terlalu mudah mengupload berita yang tidak akurat, apalagi nanti akan provokatif, kasihan masyarakat yang lainnya terpengaruh. Jangan juga mudah men-share yang nggak jelas, belum confirm, dilempar-lempar kemana-mana. Itu kita sudah menjadi bagian dari yang menyengsarakan masyarakat. Kita tidak ingin masyarakat kita diadu domba.
Dalam masa pilkada ini, isu sara dan ujaran kebencian mudah tersebar dan menjadi viral di media sosial hingga mengarah kepada kampanye gelap. Penindakan akan dilakukan kepolisian jika yang dirugikan mengajukan laporan seperti fitnah dan pencemaran nama baik. Media sosial harusnya tidak menghilangkan makna substansi dari demokrasi, agar demokrasi yang tengah berkembang ini tidak dicederai oleh provokator yang justru ingin memecah belah bangsa. Dari Jakarta, Fazilah Kernisa, Niken Riwuh, Metro TV. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyayangkan aksi unjuk rasa damai 4 November yang ternodai oleh tindakan anarkistis. Meski begitu, ia tetap menilai bahwa unjuk rasa merupakan hak warga negara sesuai dengan konstitusi. Ditemui saat menghadiri acara gerak jalan bersama masyarakat lintas agama, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan unjuk rasa merupakan ekspresi masyarakat terhadap suatu permasalahan. Sementara itu, terkait penyelidikan kasus dugaan penistaan agama oleh Basuki Cahayapurnama atau Ahok, Lukman menyatakan bahwa pihak Kementerian Agama tidak bisa dijadikan saksi ahli, baik itu saksi ahli agama maupun ahli tata bahasa. Lukman mengatakan saksi ahli sebaiknya dihadirkan dari orang yang ahli pada bidangnya. Sesungguhnya itu aksi damai ya. Jadi dan para penggagasnya, para inisiatornya sejauh yang saya ketahui mereka memang berniat, bertujuan untuk melakukan aksi damai. Jadi mereka ingin menyampaikan aspirasinya dengan cara-cara yang damai sesuai dengan ketentuan konstitusi, karena juga berunjuk rasa itu juga bagian ekspresi dari setiap warga negara yang memiliki haknya di sebuah negara yang demokratis seperti Indonesia itu. Kementerian Agama tidak dalam posisi untuk bisa memberikan saksi dari sisi keahlian. Jadi tentu saksi ahli itu kan dimintai keterangannya sesuai dengan keahliannya. Keahliannya apa? Tentu keahlian agama dan ahli bahasa mungkin. Jajaran Kementerian Agama tidak memenuhi kualifikasi itu. Kementerian Agama bukan ahli bahasa, juga bukan ahli agama. Ahli agama silahkan tanya ke para ulama. Kementerian Agama melakukan upaya sosialisasi pesan damai dengan melakukan aksi gerak jalan. Informasi tersebut serta informasi berita nasional akan disampaikan oleh Pramadika Samudra. Prama, silahkan. Ya, terima kasih Fitri. Pemirsa, Kementerian Agama melakukan upaya sosialisasi pesan damai dengan melakukan aksi gerak jalan bersama ribuan warga lintas agama. Hal ini dilakukan guna memperkuat kerukunan antar umat beragama. Dan berikut laporan Cikal Multazam beserta juru kamera Jan Anwar dan pilotron David Sibarani. Kementerian Agama melakukan upaya untuk mensosialisasikan pesan perdamaian dan juga kerukunan antar umat beragama. Adapun upaya kali ini kami lihat adalah dengan melakukan gerak jalan yang diikuti oleh sejumlah masyarakat yang berasal dari lintas agama. Ada ribuan warga di sini yang mengikuti dan berpartisipasi dalam acara gerak jalan kali ini. Terdiri dari baik itu warga yang beragama Islam, Kristen, kemudian Buddha, Hindu, dan juga berbagai aliansi masyarakat lainnya yang tentunya di sini menguatkan untuk sama-sama menguatkan dan juga meningkatkan kerukunan antar umat beragama. Tadi pun acara ini dibuka langsung oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Ia pun sangat mengapresiasi adanya kegiatan ini dan mengharapkan dengan adanya acara ini dapat meningkatkan kerukunan antar umat beragama. Dan berikut pernyataan dari Lukman Hakim Saifuddin. Berterima kasih dan mengapresiasi yang setinggi-tingginya kepada NSI ya, karena ini adalah Parisada Buddha Nichiren Shoshu Indonesia yang memperingati ulang tahunnya yang ke-52 lalu mengadakan kegiatan gerak jalan kerukunan seperti ini. Jadi dan tentu pemerintah, saya selaku Menteri Agama sangat juga berterima kasih memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya juga kepada para pimpinan umat beragama. Di sini hadir selain Ibu Hartati Murdaya, ini adalah Sekretaris Umum PGI, lalu juga ada dari Hindu, PHDI, dari KWI, semua umat beragama kumpul di sini untuk bagaimana agar kerukunan ini tetap bisa kita jaga dan kita pelihara dengan baik. Gitu.
Selain itu, ini juga sebagai momentum karena beberapa saat yang lalu sempat terjadi unjuk rasa yang dikhawatirkan menimbulkan sekat-sekat di antara kerukunan umat beragama, dikhawatirkan adanya ketegangan antar umat beragama. Namun di sini kami melihat kegiatan ini yang mengusung tema kerukunan dan kekuatan hati untuk membangun fondasi kekuatan bangsa dan negara. Kita sama-sama berharap bahwa kegiatan positif seperti ini dapat terus berlangsung demi kebaikan bersama dan juga untuk kerukunan antar umat beragama. Cikal Mutazam, Jen Anwar, Davi Sibarani, Berita 1, Jakarta. Perkumpulan untuk Demokrasi dan Pemilu atau Perludem menyoroti maraknya kampanye pilkada yang digelar di rumah ibadah. Mereka menyatakan kampanye di rumah ibadah jelas dilarang dalam Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016. Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini mendorong Panwaslu untuk menindak tegas pasangan calon pilkada serentak yang menyasar rumah ibadah sebagai lokasi kampanye. Menurutnya kegiatan yang dilakukan pasangan calon selama masa kampanye bisa saja digolongkan sebagai aksi kampanye. Titi menyatakan seharusnya para pasangan calon paham bahwa saat mereka ditetapkan secara resmi oleh KPU sebagai peserta pemilu, maka mereka terikat dengan aturan Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016. Pelanggar dapat dikenakan sanksi pidana. Dan kampanye sangat jelas ya, silaturahmi tidak harus dilakukan di tempat ibadah ataupun tempat pendidikan. Jadi pasangan calon mestinya juga bijaksana menggunakan medium-medium atau ruang-ruang untuk melakukan silaturahmi dan kampanye politik. Silaturahmi politik yang dilakukan di masa kampanye ya namanya pasti kampanye gitu. Jadi saya kira dalam hal ini KPU, Panwas itu harus tegas. Calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyapa warga di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Sementara Cawagup Silviana Murni menyapa ratusan anak SD dalam acara di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta. Di akhir pekan ini, calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Anies Baswedan menyapa warga di Jalan Raya Kalisari di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Kepada warga, Anies berjanji akan memenuhi kebutuhan pokok masyarakat dengan harga terjangkau serta menyediakan lapangan pekerjaan jika terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta. Selain itu, Anies juga berjanji akan mengadakan program dokter keliling untuk masyarakat. Sementara wakilnya Sandiaga Uno hari ini mendengarkan keluhan para pedagang di Pasar Ciracas, Jakarta Timur. Para pedagang mengeluh soal harga bahan pangan yang masih tinggi dan harga sewa lapak yang tinggi. Sementara calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 Silviana Murni Minggu siang menghadiri resepsi pernikahan kerabatnya di Jakarta Selatan. Sebelumnya, Silvi menghadiri acara lomba menggambar poster perdamaian di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta. Silvi menilai lomba yang diikuti oleh ratusan anak SD ini merupakan kegiatan positif karena bisa meningkatkan kesadaran untuk menjaga perdamaian sejak kecil. Sementara pasangan calon gubernur nomor urut 2, Ahok dan Jarot hari ini tidak melakukan kampanye. Rencananya siang tadi Jarot Saiful Hidayat akan belusukan ke pasar kambing di kawasan Tanah Kusir 2, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, namun dibatalkan karena alasan tertentu.